Birokrasi bos, wakil menteri itu 108 loh. You can imagine, ini kabinet yang lebih gila dari zaman Soekarno. Ini udah salah dari awal aja bos, udah salah. Kalau memang Anda mau melakukan apa yang namanya MBG, kenapa nggak fokus ke daerah-daerah tertinggal? Saya masih bingung dari pembicaraan teman-teman tadi kok. Maaf ya, substansinya apa ya? Cuma membicarakan soal gaya. Dan kalau kita ngomong gaya itu ya masalah like and dislike. Ya, kalau saya suka saya bilang wah mati-matian saya bela, wah dia ini boleh dibilang menjadi suatu figur yang memang kita butuhkan gitu kan ya. Yang lain bilang enggak itu bohong semua gitu ya. Nah saya pengen menikik ke arah substansinya. Sebab yang namanya seorang menteri itu tidak terlepas dari apa yang namanya policy. Kebijakan. Saya nggak penting dia mau gaya cowboy ya kan, gaya dangdut lah whatsoever, nggak penting buat saya gitu loh ya. Dan masalah policy ini yang menjadi pertanyaan saya, apa sih polisinya kalau mau 8% growth? Kan begitu. Karena kan kemana-mana beliau ngomong soal 8% growth gitu loh. Saya nggak penting gayanya. Nah ini yang menjadi pertanyaan saya. Nah soal gebrakan-gebrakan beliau, saya salut. Luar biasa ini orang beraninya. Ya, jadi bagaimana dia sampai berani bilang head to head dengan LBP ya, yang selama 10 tahun bahkan boleh dibilang ya LBP lah yang membawa. Bahkan di awal orang-orang berpikir bahwa Pak Purbaya ini orangnya Pak LBP, dipimpin oleh Pak LBP. Ternyata pas waktu menjabat seberangan juga dengan Pak LBP. Malah saya bilang ini orang gila juga yang beraninya gitu loh ya. Saya salut, benar-benar dia membuka Pandora box ya. Bahkan tadi seperti Pak Said bilang juga katakanlah semua mafia-mafia nih yang boleh bilang nakal gitu ya, ini akan dibongkar habis-habisan, akan di KPK kan semua fine. Ya kan? Tapi itu bukan policy, itu masalah administrasi. Ya. Nah, saya melihat figur seorang menteri yang saya pertanyakan, saya tidak penting ya. Kayak misalnya kemarin ya, dia pindahkan dana dari BI ke Himbara. Itu basically pada dasarnya itu administration, bukan policy, bukan fiscal policy. Ingat loh. Ya. Nah, impactnya tadi kita bilang dengan undisbursed loan 2.735 bank yang ada di bank belum berhasil menyalurkan belum berhasil menyalurkan ditambah 200 triliun ya yang ada bank pusing gitu loh ya. Dan kita lihat juga credit growth kita gitu berapa kan. Dana yang belum disalurkan di bank berapa undisbursed loan tadi? Undisbursed loan-nya 2.735 triliun loh. 2.735 triliun. Sekarang tambah 200 jadi 2.900 hampir 3.000 triliun. Iya. Nah ini kan boleh dibilang bank juga sendiri sulit menyalurkan kredit walaupun kredit lainnya udah dibuka tapi belum dicoel sama debiturnya. Karena apa? Karena kembali lagi ada alasan dong. Saya sebagai debitur kalau saya bilang wah economic outlook is quite grim, ya kan ngapain saya ngambil kredit? Kan yang penting kan bisnis cycle, ya lagi cycling up atau lagi cycling down gitu loh ya. Jadi itu saya pernah katakanlah kasih masukan ya. Tapi ini kali saya tidak mau mengkritik Pak Purbaya karena saya udah banyak mengkritik sana sini tentang tindakan-tindakan yang terkait dengan masalah tadi ya, yang nggak match lah ya. Ini kok orang lagi kelebihan likuiditas, kredit growth aja jatuh dari double digit ke 7,02% ya kan. Lantas, nah akhirnya saya bilang juga sama, saya setuju dengan Mas Bima tadi. Ini jangan-jangan bukan economic action tapi politik action. Ya, jadi memang mau menyalurkan dana tersebut untuk Koperasi Merah Putih gitu loh ya. Nah, tapi kembali lagi saya bilang ya ini sih kita sebagai ekonom ya nggak usah kita kobar lah ya, kita tahu. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan adalah kembali lagi satu ya, sebagai Menteri Keuangan ya, what I have in mind yang menjadi pertanyaan, the question is what policy ya. Policy apa yang Anda tawarkan mengetahui bahwa our economic growth is trending down? Kan begitu
Ya, ini economic growth kita trending down loh, bos. Jangan lupa loh ya. Dan kita lihat juga sekarang bagaimana fiscal space kita semakin kecil. Bentar, kan pertumbuhan 5,12%. Itu menurut saya sih dubious ya. Itu suspek ya. Saya nggak terlalu yakin ya. Mungkin ada double counting yang seperti Mas Bima bilang tadi ya kan. Mungkin ada bilang front loading katakanlah. Tapi masalahnya is it sustainable or not? Ya, mengetahui satu, fiscal space kita ini udah semakin kecil, bos. Dari mana kelihatan fiscal space kita semakin kecil? Bukan debt to GDP ratio kita yang menjadi acuan. Ya, dan GDP ratio kita the lowest in the world loh. Ya, di 40%, ya kan ya. Ya, maksudnya ini boleh bilang rendah sekali. Loh, kenapa rendah sekali? Ya karena tidak bisa dapat pinjaman lagi. Kenapa? Karena acuannya adalah debt service ratio. Ya, bayangkan bos, kalau debt service ratio udah 24%, seperti Pak Antoni tadi bilang ya, dari pendapatan pajak kita harus bayar bunga dan cicilan segitu besar. Berarti memang kita ini dipertanyakan solvensi daripada negara kita. Ya, ini solvensi loh, bukan masalah liquidity. Ya, jadi jangan lupa juga kalau kita ngomong debt to GDP ratio tahun 2002 Argentina itu debt to GDP rasionya 48% tiba-tiba kolaps, ya kan? Meksiko tahun 78 cuma 38% tiba-tiba kolaps. Karena apa? Bunga yang harus dibayarkan untuk utang itu tinggi sekali, bos. Ya, nah kenapa kok Jepang aman-aman aja yang boleh bilang ya debt to GDP rasionya hampir 300% loh, 290%, karena bunganya 0,1%, 0,2%. Sementara kita bunganya? Dan kita kan 6,7% yield 10 tahun ya kan ya, at least 6% lah ya. Ini sangat luar biasa, bos. What I'm worried, apa yang saya khawatirkan adalah sovereign rating kita di downgrade. Nah ini bisa jadi bencana loh, bos ya. Nah itulah makanya saya bilang saya tidak melihat. Sebentar, kalau sovereign rating kita di downgrade, turun kelas. Ya, turun kelas dari triple B. Apa yang terjadi? Nah bisa yang terjadi adalah kan ini kan masalah. Itu peringkat utang ya? Peringkat. Ini kan masalahnya adalah nanti adalah risk premium yang harus dibayarkan oleh negara. Ya, instead of kita ngutang sekarang kita mengeluarkan SBN dengan 6% untuk tenor 10 tahun, bisa-bisa jadi 7% atau 7,5%. Bunganya makin tinggi. Makin tinggi. Ya kan? Dan itu anak cucu kita yang akan nanggung. Nah, artinya apa? Semakin risky our country, semakin orang menghindari Indonesia. Sementara kita tidak punya saving, kita membutuhkan dana dari luar untuk investasi. Itu loh, implikasinya tuh banyak sekali ya. Nah ini yang saya belum jelas lihat dari Pak Purbaya sebagai manajer. Saya tidak peduli dia mau gaya koboi tiap hari. Tiada hari tanpa Purbaya di medsos-medsos gitu kan ya. Nggak penting buat saya soal gaya. Yang penting satu adalah apa yang bisa Anda tawarkan berupa kebijakan, mengetahui bahwa ekonomi kita turning down ya, baik jangka pendek kita punya problem, jangka panjang apalagi. Oke. Ya. Oke, saya setuju begini, saya ingin challenge Prof Ferry. Satu hal, Prof. Kalau seandainya Prof katakan tadi substansi langkah ke depan kebijakan iya, itu yang harus kita kejar. Ya, tapi ketika tadi Bung Tova katakan bahwa ketika misalnya katakanlah kebijakannya bagus, perencanaannya bagus, yang dilaksanakan bagus, tapi di tahap awal tidak mendapat kepercayaan masyarakat, apa yang akan terjadi? Gini, masyarakat itu ya kembali lagi seringkali tertipu oleh gaya-gaya. Ya kan gampang sekali kita menipu masyarakat dengan medsos sekarang. Nah, sekarang kita hidup dalam era yang namanya post-truth. Ya, era post-truth, pasca kebenaran. Nah, era inilah yang digunakan oleh Trump menjadi presiden. Bagaimana mereka menggunakan media sampai akhirnya Trump menjadi presiden? Ini karena tadi ya yang namanya kebenaran, ya kebohongan yang diulang-ulang dan dipaksakan dan dipromosikan, akhirnya orang percaya sebagai kebenaran. Ini namanya era post-truth. Tidak perlu dengan substansi. Ini tidak yang substansi. Nah, sekarang saya sebagai ekonom mempertanyakan substansinya apa. Dan kalau kita ngomong substansi, bedakan antara administrasi dan policy. Ya, nah di sini saya belum lihat, tapi ada satu yang menarik. Ya, pada waktu beliau mengatakan saya akan turunkan PPN. Wah, saya bilang keren. Saya bilang keren. Ya, kenapa? Wah,
Ini kan memberikan tambah kepada disposable income rumah tangga. Oke. Ya, PPN. Harga-harga akan lebih murah. Ya, contohnya Vietnam ya kemarin turunkan dari 10% menjadi 8% dan keluar angka pertumbuhannya 8,2%, Bos. Kenapa PPN diturunkan? Itu menarik karena rakyat kita ini sebagai konsumen mempunyai disposable income untuk konsumsi lebih tinggi. Oke. Nah, makanya di sini nih saya bilang Purbaya udah ada on the right track tapi masih di dalam ya masih pendek sekali langkahnya. Oke, Dia cuma ngomongin PPN. Saya bilang, kenapa Anda tidak tawarkan corporate tax diturunkan? Pajak badan. Pajak perusahaan. Pajak badan, iya. Ya, Betul. supaya net marginnya lebih tebal dan bisa mempertahankan karyawan. Jadi PPN diturunkan, pajak badan diturunkan, pajak penghasilan PPH diturunkan. Diturunkan. Kenapa, Bos? Kembali lagi satu. Tapi nggak ada uang nanti negara. Persis. Dan ini yang saya inginkan. Nggak ada uang negara. Bukan nggak ada uang, ya. Negara harus punya uang seminim-minimnya untuk memberikan ruang kepada swasta. Ya, jadi ingat lu Bos, semakin besar negara mendapat uang, semakin tinggi moral hazardnya, termasuk korupsi. Contoh, dari awal, ya, hal kecil Hambalang zaman SBY, ya, lantas muncul iktp. Zaman Jokowi, ya, lantas muncul spending yang gila-gilaan IKN, ya, kenapa? Ya, lantas muncul infrastruktur gila-gilaan sampai Kertajati itu nggak tahu sekarang itu karena negara dianggap punya uang, ya, bansos gila-gilaan dan akibatnya apa? Terjadi misallocation of resources, ya. Nah, di sini yang saya bilang government failed. Ya, government tidak bisa menjadi agent of development. Nah, dalam ekonomi disebutnya government failure, bukan market failure. Nah, oleh karena itu kita lihat aja sekarang. Birokrasi, Bos. Wakil menteri itu 108 loh. You can imagine. Ini kabinet yang lebih gila dari zaman Soekarno dengan 100 menterinya. Birokrasi begitu gemuk. Kenapa? They can afford it dengan pajak. Kan begitu. Jadi kalau mau ngomong efisiensi, kembali lagi kita harus cari ya memberikan space yang lebih besar kepada swasta untuk beraktivitas ekonomi karena swasta yang lebih tahu ya. Tapi misalnya gini, saya belum terbayang. Oke, negara uangnya nggak usah banyak-banyak. Ya. Gimana bayar utang? Gimana bayar bunganya? Gimana bayar belanja pegawai? Gampang. Kalau negara penerimaannya semakin kecil akibat pajak-pajak diturunkan, spendingnya pun harus diperkecil supaya menjaga defisitnya. Kan simple. Tapi kan pengeluaran tetap. Ya. Pajak, mohon maaf, utang, bunga, belanja pegawai kan tetap semua nih. Iya. Ya, komponen tetap. Gimana cara mengurangi? Ya usahakan untuk bisa bayar utang untuk tidak default dan kalau perlu negosiasi ya kepada debitor, kepada kreditor. My friend, ya, saya harus merubah cara membangun negeri kita. Kalau umpamanya pajak diturunkan, ekonomi growing dan saya yakin kalau you want to achieve 8% growth, ya Anda harus melakukan yang namanya radical change. Ya. Gak bisa enggak, Bos. You do the same thing, ya. You do the same thing, you expect different result. It is a big bullshit. Ya, yang kita butuhkan adalah sekarang kembali lagi, ya. Ini adalah game changer. Ya, dan game changer itu harus radikal. Oleh karena itu saya katakan negara ini terlalu dominan menyetir ekonomi kita. Malah lebih gila lagi kemarin mau bikin mobil nasional, Mopnas. Udah jelas-jelas dari zaman Soeharto itu Timur, Cakra, SMK itu gagal. Ya, kok maksa mau bikin mobil sendiri? Ya, dalam teori ekonomi ada yang namanya comparative advantage. Apa yang Anda tidak bisa bikin, jangan Anda paksakan bikin. Ongkosnya lebih mahal. Mendingan Anda beli dari orang lain. Fokus kepada Anda yang punya spesialisasi. Nah, oleh karena itu, ya, kalau saya Purbaya, saya akan fight bagaimana the size of the government yang begitu dominan dan begitu big karena ada penerimaan pajak ini harus dikecilkan, Bos, untuk memberikan ruang kepada swasta, ya, untuk memberikan ruang kepada swasta, ya, melakukan aktivitas ekonomi.
baik konsumsi maupun investasi. Oke, sebentar, kita bicara real. PPN sekarang kan 12 untuk barang mewah aja kan. Tinggal 11 turun lagi ke 10 berarti. Ya. 11%, jadi PPN kembalikan ke 10%. Kalau bisa 5%. PPN 5%? Di 5%. Luar biasa. Ada negara yang 5% misalnya di 5%. Karena ASEAN, apa? ASEAN Ya, misal? nggak penting, jangan bandingkan ASEAN. Tiap negara punya unique problem sendiri. PPN 5%, Iya. ekonomi kita naik. Ya, nih gini. Logikanya begini, kalau PPN diturunkan 5%, disposable income daripada household, konsum nih, dalam equationnya bos ya, GDP itu adalah C, consumption, plus G, government, plus I, investment, plus X, export, minus M, import. Ya kan ya. Nah, kalau G penerimaannya turun, ya ini bisa dikompensasi dengan C dari consumer, ya. Nah, kalau Consumer itu kebutuhan rumah tangga, belanja rumah tangga. Exactly, karena kan kita punya duit lebih, barang-barang bisa lebih murah. Yang kedua, kalau kita turunkan corporate tax ya, net margin, bottom line daripada income statement dia naik. Satu, dia bisa mempertahankan karyawannya. Yang kedua, once they think they have the chance to invest atau expand, dia punya uang. Dan di sini ya ekonomi kita digerakkan oleh swasta, bukan oleh government yang gagal menjadi agent of development. Oke. Nah, jadi poin saya, Anda salah kalau Anda bilang saya pro rakyat. Salah. Anda harus pro bisnis karena yang menciptakan lapangan kerja adalah bisnis. Ya, Yang kalau menciptakan lapangan kerja adalah bisnis, bukan pemerintah. Bukan, pemerintah malah begini bos, semakin besar penerimaannya, semakin ngawur spendingnya. Tadi saya bilang, udah jelas-jelas kok mobil nasional itu gagal. Ya, udah jelas-jelas kok dengan banyaknya duit bangun proyek seperti IKN yang gak jelas-jelas. Ya, bikin IKTP, ya, bangun lagi infrastruktur yang luar biasa. Artinya apa? The more money the government get, itu makin kacau ekonomi kita. Karena apa? Misallocation of resources. Yang seharusnya ini kita sebagai warga negara bisa spending, ini digunakan oleh pemerintah. Belum lagi bos, tentang proyek-proyek dan pengadaan-pengadaan yang ujung-ujungnya jadi bancakan. Terus terang aja bos, saya tidak setuju yang namanya dengan program-program yang ultra populis macam MBG dan KMP. Ini udah salah dari awal aja bos, udah salah. Kalau memang Anda mau melakukan apa yang namanya MBG, kenapa nggak fokus ke daerah-daerah tertinggal? Itu kan cuman paling-paling unit only 5 triliun ya, dengan sistem kupon. Kenapa harus bikin budget 328 triliun? Tapi gizinya kan yang kurang nggak hanya di daerah terluar, nggak hanya 3T. Ada juga daerah-daerah yang bukan 3T gizinya di bawah. Ya oke, fine, tapi kalau kita ngomong gizi berdasarkan data statistik, as long as I know, itu 7,1% yang memang benar-benar urgent ya memerlukan gizi, dan itu cuma 20 juta orang bos. Kenapa yang harus disuapin 83 juta orang? Itu data dari? Ya, 20 juta data? itu yang memang benar masyarakat kita yang membutuhkan gizi. Gizi 20 juta itu nggak cuma anak. Enggak, ini juga bukan semua anak-anak. Okay. Mungkin anak-anak cuma 10 juta, suppose 10 juta, ya kan ya? Okay. Enggak 83 juta. Nah, sekarang saya bertanya, ada apa di dalam program ini? Sementara kita bisa dengan 10 juta, kok kita harus suapin 83 juta? Ternyata kan kemarin keluar tuh, kalau nggak salah ya, ada kilasan di Instagram ya ada 11 yayasan yang ikut di dalamnya, ya. Ini kan lucu. Nah, Purbaya berani nggak mengcounter ini? Nah, kalau dia berani, saya cium tangannya. Oke. Saatnya Gen Z tentukan arah. Dialog inspiratif bersama narasumber terkemuka. Generasi muda melek finansial di era digital. Workshop beauty class. Audisi calon jurnalis muda iNews. Live stage performance musisi tanah air. iNews Media Group Campus Connect 28 dan 29 Oktober 2025. Connecting Ideas, Inspiring Future.